semuanya, namaku Mutia Afifa, NIM 123350007 dari Prodi Teknologi Pangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suhesni Ayuwansari dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 123350001. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Zafira Syaputri dengan NIM 123500001 dari Program Studi Rekayasa Kosmetik. Saya Diska Permatasari dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 123350009. Halo semua, perkenalkan saya Dewi Sekar Arum dengan NIM 123350006 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Novi Ilnike Priscilla Damanik dengan NIM 123350012 dari Prodi Teknologi Pangan Angkatan 2023. Tujuannya untuk mengetahui penerapan konsep induksi elektromagnetik sesuai hukum Faraday dan untuk membuktikan adanya arus listrik yang mengalir pada kumparan kawat dari medan magnet. Pengertian generator. Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC atau listrik bolak-balik maupun listrik DC atau listrik searah. Generator berhubungan erat dengan hukum Faraday. Fungsi generator yang paling utama ialah menghasilkan energi elektrik dengan cara mengubah gaya gerak di dalamnya. Konsep induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya GGL atau arus listrik pada suatu penghantar atau kumparan akibat mengalami perubahan garis-garis gaya magnet atau flux magnet. Konsep induksi elektromagnetik adalah salah satu prinsip dasar dalam fisika yang menjelaskan bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik dan sebaliknya bagaimana arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Konsep ini menjelaskan ketika sebuah medan magnet berubah dengan waktu, ia dapat menimbulkan gaya listrik atau arus listrik dalam sebuah kawat yang berada dalam medan tersebut. Ini berarti bahwa perubahan medan magnet yang melewati suatu kawat akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut. Sebaliknya, ketika arus listrik mengalir melalui sebuah kawat, ia akan menciptakan medan magnet di sekitarnya. Jika arus tersebut berubah dengan waktu, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah. Sejarah hukum Faraday. Hukum Faraday ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Penemuan ini bermula ketika Faraday menemukan pengaruh elektromagnetik pada tahun 1831. Hukum Faraday menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang baik di katoda maupun anoda pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbangsi yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday pertama berbunyi bahwa perubahan dalam flux magnetik melintasi suatu permukaan tertentu akan menghasilkan tegangan listrik dalam sebuah rangkaian yang dibatasi oleh permukaan tersebut. Besarnya tegangan ini sebanding dengan laju perubahan flux magnetik dalam waktu. Lalu ada hukum induksi Faraday yang kedua, yaitu tegangan listrik yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian yang berubah tergantung pada jumlah lilitan kawat di dalam rangkaian tersebut. Di mana semakin banyak lilitan kawat, maka akan semakin besar tegangan listrik yang dihasilkan, asalkan laju perubahan flux magnetik tetap konstan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus hukum Faraday. Rumusnya yaitu epsilon sama dengan min N delta P per delta T, di mana epsilon merupakan GGL induksi, delta P per delta T merupakan perubahan flux magnetik, dan N merupakan jumlah lilitan. Hukum Lenz merupakan hukum fisika yang menjelaskan tentang gaya gerak listrik atau arus listrik dalam induksi elektromagnetik. Hukum Lenz menyatakan bahwa dalam suatu kumparan,
Arah arus induksi adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut berlawanan dengan perubahan fluks yang menyebabkannya timbul. Hukum Lenz dapat dirumuskan sebagai berikut. EMF sama dengan min N dalam kurung delta Pi per delta T, di mana EMF merupakan tegangan induksi atau dikenal juga gaya gerak listrik, N merupakan jumlah loop, delta Pi merupakan perubahan fluks magnetik, dan delta T merupakan perubahan waktu atau selang waktu. Selanjutnya adalah kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan digunakan untuk menentukan arah arus induksi. Caranya yaitu, ibu jari menunjukkan arah gerak kawat pengantar, jari-jari menunjukkan arah medan listrik, dan arah arus ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Kemudian, alat dan bahan yang kami gunakan di dalam percobaan kali ini yaitu lampu, magnet, dudukan lampu, kabel, baut, cutter, lem tembak, kardus, dan juga gunting. Prinsip kerja. Ketika magnet diletakkan pada kumparan yang sudah dihubungkan dengan lampu, maka kumparan akan timbul GGL atau gerak gaya listrik induksi yang menyebabkan timbulnya arus listrik yang mengalir melalui kumparan. Hal ini menciptakan medan magnet yang berinteraksi dengan kumparan, menghasilkan GGL yang menyebabkan aliran arus listrik. Arus listrik ini digunakan untuk menghidupkan lampu yang terhubung ke dalam rangkaian. Kelebihan dari alat yang kami buat yakni diantaranya: 1. Sederhana. Sistem ini relatif sederhana dan mudah dipahami. Kedua, energi yang rendah. Pembangkit listrik menggunakan lilitan kawat dan magnet dapat menghasilkan energi yang relatif rendah, yang dapat lebih aman dan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Ketiga, keterbatasan biaya. Biaya produksi dan perawatan sistem ini relatif rendah. Kemudian kekurangan. 1. Keterbatasan daya. Pembangkit listrik menggunakan lilitan kawat dan magnet memiliki keterbatasan dalam menghasilkan daya listrik yang besar, sehingga tidak sesuai untuk penggunaan di skala besar atau aplikasi yang memerlukan energi yang lebih besar. Kedua, keterbatasan fleksibilitas. Sistem ini relatif tidak fleksibel dalam penggunaan karena memerlukan perubahan dalam desain dan konfigurasi untuk menghasilkan energi yang lebih besar atau berbeda. Ketiga, keterbatasan efisiensi.
Pembangkit listrik menggunakan lilitan kawat dan magnet memiliki efisiensi yang relatif rendah, karena sebagian besar energi yang dihasilkan digunakan untuk menghasilkan panas dan tidak digunakan untuk menghasilkan listrik yang efektif.